Selamat siang. Oke. Puji dan syukur kita ucapkan karena pagi hari ini pagi menjelang siang ya. Karena pagi menjelang siang ini kita masih diberi nikmat sehat, kita bisa berkumpul di sekolah ini seperti biasanya untuk memulai aktivitas kita aktivitas belajar kita pada siang hari ini. Semuanya anak-anak ibu saya semuanya sehat. Tanpa kekurangan suatu apapun, mungkin sudah agak lapar ya kan? Semangat. Artinya di situ belajar kita. Pada pagi hari ini kita akan memulai pelajaran kita dengan subbab yang baru, yaitu tentang gerak harmonik sederhana. Gerak harmonik sederhana. Oke. Waktu SMP mungkin ini sudah pernah kamu pelajari. Siapa bisa menyebutkan contoh benda yang bergerak harmonik? Siapa bisa menyebutkan benda yang bergerak harmonik? Contoh benda yang bergerak harmonik. Ayunan apa lagi? Jam bantul apa lagi? Tahu jam bantul? Nah, dari definisi, dari contoh yang sudah kamu sebutkan barusan, maka secara garis besarnya atau secara sederhananya kamu sudah dapat mendefinisikan. Siapa yang bisa mendefinisikan apa dia bergerak harmonik? Apa itu dikatakan dia bergerak harmonik? Tadi contohnya adalah ayunan jam bandul. Apa itu? Gerak harmonik adalah gerak bolak-balik dari suatu partikel atau suatu benda yang menuju titik keseimbangannya. Oke. Itulah dia, gerak bolak-balik. Nah, ini juga sudah kita pelajari. Gerak bolak-balik ini berarti dari posisi awal satu kali putaran itu berarti dari posisi awal kembali lagi kemana? Ke posisi awal. Itu berarti satu gerakan, ya kan? Dari posisi awal ke posisi awal berarti satu gerakan. Oke, ini dia gerak yang terjadi secara berulang dalam selang waktu yang sama disebut gerak periodik. Kemudian karena gerak ini terjadi secara teratur, maka disebut juga sebagai gerak harmonik atau harmonis. Harmonis. Kenapa dia? Kalau dikatakan dia harmonis berarti dia bagaimana? Teratur, terjadi secara teratur. Nah, gerak partikel secara periodik pada lintasan yang sama, maka disebutkan dia sebagai gerak periodik mana? Gerak osilasi atau getaran. Satu kali getaran tadi. Nah, gerak partikel secara periodik pada lintasan yang sama disebutkan dia gerak osilasi atau getaran. Nah, kemudian ini tadi dia contoh benda yang berosilasi pada ujung pegas. Osilasi dawai, tahu dawai? Kita ya kan. Kemudian roda keseimbangan arloji atau molekul, itu dia bergerak apa? Bergerak harmonis. Jelas ya? Itu dia bergerak harmonis. Oke. Gerak bolak-balik benda yang bergetar terjadi tidak tepat sama karena pengaruh apa? Karena gesekan, daya gesekan udara. Nah, ketika kita memainkan gitar, senang gitar tersebut akan berhenti bergetar apabila kita menghentikan petikannya. Nah, demikian juga bandul yang berhenti berayun jika tidak digerakkan secara berulang. Oke? Nah, kemudian hal ini disebabkan karena adanya gaya gesek. Ini dia contoh gaya gesek di sini adalah gaya gesek udara. Nah, oke? Gaya gesekan menyebabkan benda-benda tersebut berhenti tadi berosilasi. Nah, jenis getaran seperti ini disebut saja sebagai getaran yang bagaimana? Getaran harmonik teredam. Nah, walaupun kita tidak dapat menghindari gesekan, otomatis tidak bisa, karena kita berada di ruang terbuka, bukan ruang tanpa udara ya. Berarti gesekan udara tidak dapat diabaikan. Ngerti ya? Nah, sehingga kita dapat membedakan efek redaman dengan menambahkan energi ke dalam sistem yang
energi yang hilang. Oke? Nah, salah satu contohnya adalah pegas dalam arloji. Nah, di sini dia ada beberapa persamaan. Gaya pemulih pada gerak harmonik sederhana. Ini yang pertama adalah gaya pemulih pada pegas, di mana F sama dengan KY. Kemudian atau F ini dia merupakan vektor F sama dengan min KY, atau ini merupakan notasi vektor dengan K di sini adalah konstanta pegas yang satuannya apa? Newton per meter. Kemudian simpangan di sini Y di sini merupakan simpangan satuannya apa? Nah, maka ini juga gaya ini tadi gaya pemulih untuk apa? Pegas. Nah, ini dia gaya pemulih pada ayunan bantul sederhana dengan F sama dengan M G sin theta. M di sini adalah massa benda dan G di sini adalah percepatan gravitasi. Nah, periode waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali gerak bolak-balik. Bisa? Periode adalah waktu yang diperlukan untuk melakukan satu kali gerak bolak-balik atau satu kali getaran pada apa? Satu kali getaran pada gerak apa? Gerak melingkar. Satu kali putaran penuh, ya kan? Itu satu periode. Nah, frekuensi ini pada gerak melingkar sudah kita bahas, di mana F sama dengan 1 per T atau T sama dengan 1 per F. F dari di sini adalah apa? Frekuensi, dan T di sini adalah apa? Periode. Oke? Nah, untuk pegas yang memiliki konstanta tadi pegas K, mak yang bergetar karena adanya beban bermassa N, maka periode getarannya adalah T sama dengan 2pi akar M dikali K. 2pi akar M dikali K. M di sini adalah apa? Massa beban. K di sini adalah tadi apa? Apa tadi? Konstanta pegas. Satuannya tadi apa? Newton per meter. Perhatikan ya, T sama dengan 2pi akar M per K. Dengan M di sini adalah massa beban dan K di sini adalah konstanta pegas. Nah, sedangkan pada ayunan bantul sederhana dapat ditentukan dengan panjang L. Maka T sama dengan 2pi akar L per G. Coba perhatikan. T sama dengan 2pi akar L per G. Oke. Maka dari situ dapat disimpulkan bahwa untuk ini bisa kita menentukan yang namanya percepatan gravitasi. Bisa ya? Bisa kita tentukan apa persamaannya untuk menentukan. Dan persamaan jika T sama dengan 2pi akar L per G, maka siapa bisa menentukan percepatan gravitasi dari turunan ini? Yang bisa tuliskan ke depan. Jika T sama dengan 2pi akar L per G, maka dia sama dengan, siapa bisa menuliskan ke depan? Jika T sama dengan 2pi akar L per G, maka G sama dengan, siapa bisa? Ini mau kita praktekkan dengan T. Coba ke depan. Oke. Nah, G sama dengan 4pi kuadrat dikali L per G pangkat 2. Kenapa ini menjadi 4? Dan kenapa ini menjadi T pangkat 2? Dan ini kenapa menjadi V pangkat 2? Siapa bisa? Kenapa ini? Setelah dikeluarkan tadi, ingat persamaan yang ini. T sama dengan 2pi akar L per G. Oke, maka G sama dengan 4pi kuadrat L per T pangkat 2. Kenapa ini menjadi 4 dan ini kenapa menjadi T pangkat 2? Pengaruh dari apa yang dari sini persamaan ini? Akar. Kemudian jadi ini pangkat berapa? Kemudian dia bikin akar. Berarti dia T pangkat akar pangkat 2 itu adalah ini T pangkat 2 itu menandakan kalau dia
agar kuat padam. Ngerti ya? Sehingga di sini dia jadi 4, 4, 2, 4, 2 jadi 4, kemudian V jadi berapa? V jadi berapa? V kuadrat T menjadi berapa? T pangkat 2. Oke, jelas? Oke, masih semangat? Masih, Bu. Masih semangat? Masih. Oke, sekarang coba dulu bentuk kelompok yang sudah Ibu bagikan tadi. Kita mau mengadakan praktek untuk gerak harmonis sederhana ini. Coba bentuk kelompoknya. Coba bentuk kelompoknya. T sama dengan T per M. Yang T itu adalah waktunya tadi M nya sudah pasti berapa tadi? 10. M nya semua 10 ya. M nya semuanya 10. Berarti T yang 30 itu kan sebanyak 3 kali ya. Kedua ini ganti dari 30 ya. Ini kan T. M per T. M per T. Berarti M nya tadi semuanya berapa? 10. M nya tadi kan semuanya berapa? 10 kan? Berarti 10 yang pertama 10 dibagi 11,56. Ini juga sudah. Baru di sampingnya ini tambah kelang dan menunjukkan percepatan gravitasi. Kecuali gravitasi tadi yang dikatakan tadi. Oke. Sudah siap semua? Aktif, jangan lagi ada Oke, dua kelompok aja nanti yang presentasi ke depan. Kelompok yang sudah siap, coba maju ke depan. Siapa yang bisa maju ke depan? Baiklah teman-teman, di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai gerak harmonis. Jadi, setelah kalian melakukan percobaan tentang bantu sederhana, kalian mendapatkan data dan hasil dalam analisis eksperimen tentang bantu sederhana. Sini kami akan membacakan hasilnya. Dengan panjang bandulnya yaitu dengan 40 cm pada periode pertamanya, yaitu kami mendapatkan waktu 13,76 dengan periode 1,376 dan percepatan gravitasinya 11,46. Setelah ditulis ketika panjang yang presentasi di depan, jika panjang kalinya itu 40 cm, maka kami melakukan waktu yaitu dengan oscilasi 20 kali, waktunya yaitu 13,17. Ini adalah waktu yang pertama. Nah, untuk mencari periodenya yaitu yang pertama tadi
Kemudian hasilnya berapa? 11,46 per 1,271 pangkat 2. Ini sudah ada. Ada semuanya di depan. Ini ada juga di ya. Dia tadi berapa dia? 1. Tentukan untuk yang 20 dan untuk yang 41 ini. Sepanjang balon yang 30 cm. Waktunya berapa tadi? 20 ilustrasi. Oke, periodenya berapa? Tegas. Periode dari panjang balon 30 cm 1,19 ton. Oke, yang kedua untuk yang 50 cm hanya 1. Untuk panjang balon 50 cm, waktu yang diperlukan 14,13 ton. Periode yang dilahirkan 1,413 ton. Oke, buat yang sebelumnya baru tadi. Satu orang baca kalimat ya. Buat saya. Buat suaranya. Jadi kesimpulannya semakin panjang kalinya maka waktu yang diperlukan semakin lama, semakin pendek kalinya maka waktu yang diperlukan semakin cepat. Kecepatan gravitasinya tadi berapa? Untuk yang 30 cm dan yang 40 cm dari 50 cm. Ini kan cuma satu. Tandanya saja. Definisi tidak apa tidak. Oke. Nah, oke. Semua kumpulkan ke sini. Oke, dari praktek yang sudah kita lakukan barusan, maka dapat disimpulkan bahwa ketika panjang tali pengikat bandul itu tadi semakin panjang, bagaimana dengan periode dan percepatan gravitasinya tadi? Coba buat kesimpulannya. Bagaimana dengan periodenya? Bagaimana dengan periodenya? Perhatikan, jika tali dibuat salah satu contohnya di sini tadi panjang bandul 30 cm. Kemudian waktu yang dibutuhkan adalah 11,9 dan periodenya 1,19. Perhatikan ya, itu tadi periodenya. Nah, kemudian untuk bandul dengan panjang 50 cm. Di sini waktu untuk melakukan 20 kali osilasi adalah 14,13 sekon dengan percepatan gravitasi 1,413. Periodenya berapa? 1,413 sekon. Kemudian percepatan gravitasinya di sini adalah 9,87 meter per sekon pangkat 2. Tadi untuk yang panjang 30 cm itu percepatan gravitasinya adalah 8,36 meter per sekon pangkat 2. Maka dapat disimpulkan hubungan antara panjang bandul dengan panjang tali bandul dengan percepatan gravitasi bagaimana? Bagaimana kesimpulannya tadi? Ketika panjang tali bandul semakin panjang, bagaimana dengan percepatan gravitasi? Semakin bagaimana? Semakin besar.
Dari persamaan ini yang menyatakan bahwa G sama dengan 4pi kuadrat terhadap periode berbanding terbalik percepatan gravitasi dengan periode berbanding terbalik. Oke, semakin panjang biar kalinya, maka lama untuk melakukan osilasi semakin bagaimana? Semakin lama juga, sehingga ya percepatan gravitasi bagaimana? Semakin besar, ya kan? Bisa? Nah, ingat tadi di sini bahwa G sama dengan 4pi kuadrat per T pangkat 2. Artinya, dari persamaan ini bahwa percepatan gravitasi sebanding dengan panjang tali dan berbanding terbalik dengan apa? Dengan periode. Jelas ya? Percepatan gravitasi sebanding dengan panjang tali dan berbanding terbalik dengan periode. Oke, jelas? Oke? Nah, coba perhatikan lagi contoh ini. Nah, di sini dia seorang anak bermain ayunan dengan tali penggantung sepanjang 2 meter. Sepanjang 2 meter. Apabila percepatan gravitasi diketahui di situ 10 meter per sekon pangkat 2, berapakah periode pada ayunan tersebut? Coba perhatikan. Seorang anak bermain ayunan dengan tali tergantung sepanjang 2 meter. Apabila percepatan gravitasi 10 meter per sekon pangkat 2, berapakah periode pada ayunan tersebut? Ingat tadi bahwa T sama dengan 2pi dikali akar L per D. Maka apa di sini? Periodenya di sini adalah 2pi akar dari, berapa dia panjang tadinya? 2 meter per 10. Berarti 2 per 10 berapa? 0,2. Akar 0,2 berapa? 0,4 dulu. 0,4 atau 0,04. 0, akar dari 0,4 di 0,2 itu dari mana itu? Berapa itu? Ini akar kan 2 dikali 10 pangkat berapa? 2 dikali 10 pangkat min berapa? Min 1. Akar dari 2, ya kan? Akar dari 2 kira-kira berapa? 0,4, ya kan? Jadi ini 0,2pi dikali 0,2pi dikali berapa? 0,4. Nah, kemudian coba perhatikan contoh yang berikutnya. Nah, di sini dia sebuah jam dinding memiliki pendung yang digantungkan sepanjang 50 cm. Kita hari ini semakin semangat lagi untuk melanjutkan pembelajaran di materi berikutnya. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Terima kasih atas partisipasinya, atas semangatnya. Yang udah pun panas seperti ini matahari masih tetap bisa semangat. Untuk selanjutnya itu nanti dikumpulkan, baru penilaiannya minggu depan Ibu berikan terhadap kalian. Oke, terima kasih. Dan satu orang dulu memimpin dua ke depan ini, sekaligus kita mau pulangkan. Satu orang memimpin dua ke depan. Setelah pengisian ini baru pulang ke depan. Ya, oke. Mari kita bersama dalam doa dalam Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang Maha Baik, syukur kami menjalankan pembelajaran kami.
Ya Tuhan, dari pembelajaran kami telah selesai. Semoga yang kami pelajari hari ini dapat kami ingat selalu untuk agar berguna untuk masa depan kami nanti. Berkati juga ya Tuhan Bapak Ibu Guru yang mengajari kami, berikan mereka kesabaran dan kesehatan agar semakin semangat dan pintar mengajari kami. Ya Tuhan, untuk kami juga anak-anakmu ini, semoga kami juga Tuhan dapat lebih semangat lagi untuk belajar agar dapat mencapai cita-cita kami saat nanti. Berdoa kami ya Tuhan dan mohon berdoa. Amin. Bapak, Amin. Oke, semuanya itu